Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi operasi pada himpunan. Pada soal nomor pertama, kita akan membahas tentang sebuah himpunan yang mana kita disuruh tentukan banyaknya himpunan bagian pada P yang mempunyai 2 anggota. Jadi ketika mendapatkan soal seperti ini, kita harus mendefinisikan dulu himpunan yang diketahui. Jadi P itu merupakan, kalau bacanya ini X, di mana X kurang dari 11. Jadi X itu kurang dari 11, yang mana X anggota bilangan prima. Jadi X merupakan bilangan prima yang kurang dari 11. Jadi bilangan prima itu dimulai dari berapa? 2, 3, 5, 7, 11. Kenapa 11 dia masuk? Karena dia di sini kurang dari sama dengan 11. Jadi ketika himpunan P sudah didefinisikan anggota-anggotanya, kita tentukan dulu berapa jumlahnya. Banyak anggota himpunan P. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah diketahui banyak anggotanya, sekarang kita menuju ke soalnya. Banyak himpunan bagian dari P yang mempunyai 2 anggota. Jadi maksudnya ini kita pasang-pasangkan setiap anggotanya sebanyak dua anggota, yang mana tidak boleh berulang di angka yang sama. Jadi kita mulai yang pertama itu 2 dan 3. Kan 2 anggota, berarti cuma 2 isinya. Terus yang kedua sudah 2, 3, 2 ke 5. Sudah 2 ke 5, 2 ke 7, udah itu 2 ke 11. Nah, sudah habis toh. Sekarang pindah ke 3. 3 tidak boleh ke sini karena 3 dan 2 kan sudah ada, berarti pindah ke sebelahnya. 3 dan 5, seterusnya 3 sudah selesai, 5 pindah ke kanan juga. Kenapa 5 tidak boleh pindah ke 3? Karena 3 dan 5 atau 5 dan 3 kan sudah ada ini. Jadi kita pindah ke 5, 7, 5, 11. Sudah habis untuk bilangan 5, kita pindah ke 7, 7, 11. 11 punya anggota yang lain tidak? Tidak. Kalau 11 ke sini kan sudah ada ini. 11 ke 5 kan sudah ada ini. 11 ke 3 sudah ada ini. 11 ke 2 sudah ada ini. Jadi semua sudah dikelompokkan masing-masing tanpa bilangannya berulang satu sama lain. Jadi sekarang kita tinggal hitung berapa banyak himpunan bagian P yang mempunyai 2 anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi jawabannya adalah B. Jadi kalau pengerjaan seperti ini tinggal dikelompokkan saja. Jadi kalau soalnya mempunyai 3 anggota, ya tinggal dikelompokkan 3 anggota. Jadi mulai dari 2, 3, 5 dan seterusnya. Tapi dengan syarat tidak boleh ada bilangan yang berulang. Maksudnya yang berulang itu 2, 3, 5 kan sama aja dengan 3, 2, 5 atau 5, 3, 2. Jadi ini salah satunya saja diambil, tidak boleh ketiga-tiganya. Terus lanjut ke soal nomor 2. Diketahui A sama dengan 1357, B2345, C355678. Nah, untuk tanda seperti ini itu maksudnya itu A terus begini. Ini kan sudah dipelajari kalau tidak salah di kelas 8 atau kelas 7. Nah, ini maksudnya gabungan. Jadi kalau dia
menghadap ke atas itu namanya gabungan, sedangkan kalau dia menghadap ke bawah dia namanya irisan. Jadi untuk membacanya A gabung B iris C. Karena di sini ada dalam kurung, soalnya dalam kurung, maka yang dalam kurung dulu dikerjakan. Yang mana? A digabung B. Kalau A digabung B, berarti semua bilangan yang ada di sini dituliskan, dan ketika ada yang sama cuman dituliskan sekali. Jadi tidak ada penulisannya yang double. Ini himpunan A dan himpunan B digabung semua. Ketika ada salah satunya mirip, cuman satu yang ditulis. Jadi kayak ini, cuman 3, ini 5. Jadi ini saya hapus 1. Terus 5 juga saya hapus. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Jadi ketika A digabung B menghasilkan himpunan baru yang mana 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kan karena kita sudah dapat himpunan yang di dalam kurung, jadi kita tinggal iris ke C. Jadi kita tinggal bandingkan ke C yang ini. Jangan lagi C-nya dibandingkan ke sini atau ke sini, tapi ke sini, karena sudah dapat hasilnya A gabung B. Jadi A gabung B iris C. Jadi ini kita bandingkan sama ini. Nah, kalau iris, bedanya iris sama gabungan. Kalau gabungan tadi bilangannya semua digabung. Kalau iris kita cuma cari yang sama. Jadi antara C dan yang ini, kira-kira bilangan yang mana yang sama? Ya 3, 5, dan 7. 1, 2, 3, 4 kan tidak ada di C, berarti bukan irisannya. Jadi yang irisannya cuman 3, 5, 7. Jadi jawabannya adalah B. Terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau dapat soal seperti ini, usahakan didefinisikan anggota-anggotanya nih S menjadi, kan bilangan asli kurang dari 10, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kurang dari 10 toh, berarti tidak masuk 10. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan asli itu dimulai dari 1, bilangan caca dimulai dari 0. Jadi jangan sampai terbalik, kita kasih masuk bilangan asli 0. Nah, untuk P sudah jelas anggotanya. Nah, kalau dapat soal seperti ini yang mana Q-nya masih dalam bentuk seperti ini, maka dijabarkan juga anggota-anggotanya seperti di atas. Yang mana X di mana 1 kurang dari X kurang dari 9. Jadi saya ulang, X di mana 1 kurang dari X kurang dari 9. X adalah bilangan genap. Jadi kita fokus dulu bilangan genapnya. X-nya itu bilangan genap. Bilangan genap itu berapa? 2, 4, 6, 8, 10. Tapi lihat batasnya, dia tidak diambil semua. X betul bilangan genap, tapi di sini memiliki batas anggota-anggotanya. Jadi tidak semuanya diambil. 1 kurang dari X. Jadi kalau dapat soal seperti ini tinggal dibalik saja. Berarti X-nya itu lebih besar 1. Kan kurang dari, kalau dibaca dari sini berarti kan kalau dibaca dari sini kurang. Tapi kalau dibaca dari X lebih besar dari 1. Berarti X-nya lebih besar dari 1, berarti masuk 2. Terus X-nya kurang dari 9. Kurang dari 9 berarti 8. Sampai sini batasnya. Ini batas awalnya, ini batas akhirnya. Jadi 10 tidak masuk. Jadi anggota dari X di mana X 1 kurang dari X kurang dari 9, X bilangan genap adalah 2, 4, 6, dan 8.
Lalu lanjut ke soal yang ditanyakan, P kurang Q. Nah, kalau dalam himpunan ini kita baca dengan selisih. Jadi di sini ada C. Saya tulis kembali soalnya di P selisih Q. Ini C. Nah, C ini maksudnya komplement. Nah, nanti kita bahas, kita selesaikan dulu dalam kurungnya. Karena dalam kurungnya kita membahas tentang selisih, berarti kita bahas tentang P selisih Q. P selisih Q, selisih itu maksudnya, anggap kita, ini kan sudah ada anggotanya P kan 2, 4, 5, 7, 8, 9. Sedangkan anggotanya Q 2, 4, 6, dan 8. Nah, P selisih Q berarti kita berfokus ke P. Cari bilangan yang ada di P tapi tidak dimiliki sama Q. 2 dimiliki sama Q tidak? Iya, berarti 2 tidak masuk. 4 dimiliki sama Q tidak? Iya juga, ada 4. 5 tidak ada. 7 tak ada. 8 ada. 9 tidak ada. Berarti yang masuk P selisih Q berarti 5, 7, dan 9. 5, 7, 9. Lalu karena sudah dalam kurung diselesaikan, kita fokus sama komplemennya lagi. Jadi jangan diabaikan ini, walaupun kecil tetap berpengaruh besar terhadap jawabannya. Jadi kita sudah dapat 5, 7, 9 untuk P selisih Q. Maka kita lanjut ke P selisih Q komplement. Jadi sekarang kita fokus sama ini jawabannya. 5, 7, 9. Nah, untuk mengerjakan komplemennya kita harus fokus pada bilangan semestanya. Kenapa fokus pada bilangan semestanya? Semesta ini maksudnya semua bilangan yang ada di sini pasti mencakup P dan Q. Jadi tidak mungkin ada bilangan selain P dan Q tidak dimiliki oleh semesta. Jadi kita fokus sama yang ini saja. Nah, kita bandingkan sama yang ini. Karena komplement maksudnya itu selain ini, selain 5, 7, 9. Jadi komplement itu jawabannya adalah nilai yang tidak dimiliki atau nilai selain daripada jawabannya. Komplement jadi 5, 7, 9. Jadi selain 5, 7, 9 berarti kita coret 5, 7, 9. Berarti P selisih Q itu jawabannya 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 masuk tidak? 9. Iya, maunya masuk 9. Tidak masuk 9, Dik. Tunggu dulu, sempat ada yang ini kan 9. Iya masuk. Ya maunya cuma sampai sini jawabannya. 1, 2, 3, 4, 6, 8. Kenapa di sini ada 9? Yang mana keliru kira-kira? Ini kan sampai 8. P selisih Q berarti 5, 7, dan 9. Oh, mungkin ini offside ya. Mungkin soalnya keliru deh, atau mungkin juga bisa bapak yang keliru. Bisa dikoreksi, kita kerja sama-sama cari jawabannya. Kalau ada yang keliru tinggal disampaikan secara langsung, tapi kayaknya soalnya ini yang keliru. Ada dia di sini cuma sampai 8, saya rasa soalnya sudah betul. Terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini kan diminta lagi komplement. Nah, jadi ingat komplement itu selain dari nilai jawabannya. Nah, dapat juga S, M, N. S itu semesta, M itu variabel biasa. Jadi kita definisikan lagi bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya cukup sampai 9 karena kurang dari 10. Terus M-nya. Nah, sama seperti tadi M, kita fokus ke sini dulu. M itu bilangan ganjil. Berarti berapa itu? Bilangan ganjil. 1, 3. Baru lihat ini batasnya tuh. 1, 3, jangan langsung mau didefinisikan sampai 100. X bilangan ganjil berarti 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, terus kita lihat batasnya. X kan di sini X di mana 3 kurang dari X kurang dari sama dengan X kurang dari 10. Jadi kita bacanya terbalik. Karena di sini kurang, kita baca dari X. Jadi X lebih besar dari 3. Berarti 1 tidak masuk. Sekarang batas di sininya kita lihat. X kurang dari 10 berarti 11 tidak masuk. Jadi anggotanya itu 3, 5, 7 dan 9. Nah, sekarang kita menuju ke ini kan M, S. Kita menuju ke N. Fokus di sini dulu. X bilangan prima. Terus batas akhirnya dilihat 9. Oh, bilangan prima yang sampai 9 tuh berapa kira-kira? 2, 3, 5, 7, 11. Otomatis ini sudah tidak masuk toh, karena kan 9 cuman batasnya. Jadi X di mana X kurang dari 9, kurang dari sama dengan 9. Jadi X nya kurang dari sama dengan 9. Cocok nih, berarti kurang dari sama dengan 9 kan 7. 11 tidak masuk karena dia lebih besar 9. Nah, sekarang anggota-anggotanya sudah didefinisikan masing-masing. Nah, sekarang masuk ke soalnya. Soalnya kan M apa tadi ini ya, gabungan karena dia menghadap ke atas. M gabung N. Jadi jangan dulu dikomplemenkan, dikerja dalam kurungnya dulu. M gabung N berarti digabung semua ini. Ini tidak masuk berarti 3, 5, 7, 9, 2, 3, 5, 7. Jadi ini digabung semua. Ini coret dulu. Jadi ketika ada yang sama, kita ambil salah satunya saja. Ini tidak usah, ini tidak usah, dan ini tidak usah. Berarti kita ambil 2, 3, 5, 7 dan 9. 2, 3, 5, 7, 9. Nah, komplement berarti selain ini dilihat dari semestanya. Kita coret nih. 2 coret, 3 coret, 5 coret, 7 coret, 9 coret. Jawabannya 1, 4, 1, 4, 6, 8. Jadi ini masih M gabung N deh. Berarti M gabung N komplement adalah 4, 1, 4. Ini kan 1 juga masuk karena tidak ada 1 di sini. 1, 4, 6 dan 8. Nah, sama jawabannya. Berarti jawabannya C. Terus lanjut ke soal berikutnya. Nah, kalau dapat soal himpunan yang dalam bentuk cerita ini, kita pakai rumus yang mudah saja, yang mana itu biasa rumusnya dikenal dengan rumus SIL atau S tambah I sama dengan L. LS itu maksudnya selisih, I itu irisan, L itu selain atau lainnya. Maksudnya lainnya selain kedua ini. Jadi selain selisih dan irisan itu masuk ke lainnya. Selisih itu apa? Oh, bukan. Sorry. Maaf, bukan selisih. Semua. Semua. Hampir misalnya
semua irisan lainnya. Maksudnya semua itu ya semua anggotanya, semuanya, semua. Jadi semua yang anggaplah soalnya seperti ini, survei dari 50 siswa, jadi ya semuanya, berarti semuanya siswanya ada 50, berarti ini masuk di semua. Irisan itu maksudnya yang menyukai keduanya. Jadi ketika ada dua hobi dan dia menyukai keduanya, atau ketika ada makanan dia menyukai keduanya, berarti dia masuk kategori irisan yang menyukai keduanya. Nah, lain ini masuk kategori yang mana? Lain itu masuk kategori ada itu menyukai salah satunya, menyukai salah satu saja, dan tidak menyukai keduanya. Jadi ingat kembali, semua itu berarti semua yang dibicarakan, semua anggotanya. Irisan itu yang menyukai keduanya. Terus lainnya itu yang masuk kategori menyukai salah satu saja dan tidak menyukai keduanya. Nah, sekarang kita implementasikan dalam soal. S tambah I sama dengan L. S itu semua, berarti survei dari 50 siswa berarti 50 siswa. Jadi semuanya terdapat 50 siswa. Irisan, kita cari yang menyukai keduanya. Tentang kegemaran jajan satu kantin diketahui 30 siswa suka jajan bakso. Jadi ini kan 30 siswa cuman menyukai satu bakso, berarti dia masuk lainnya karena dia cuman menyukai satu saja. 20 anak suka jajan somai, berarti masuk lainnya juga karena dia cuman menyukai satu. Sebanyak 4 anak tidak suka jajan bakso maupun somai, berarti tidak menyukai keduanya toh, bakso atau somainya, berarti 4 anak masuk ke lainnya karena dia masuk kategori tidak menyukai kedua-duanya. Sedangkan yang ditanyakan banyak siswa yang suka jajan bakso dan suka somai, berarti yang ditanyakan irisannya yang menyukai kedua-duanya. Jadi kita tinggal selesaikan 50 tambah I 30 tambah 28 58 tambah 4 60 62 iya 62. Ini kan pindah ke sebelah, 50 nya pindah positif, pindah jadi ke sebelah menjadi kurang. Jadi 60 kurang 50 jadi 12. Jadi terdapat 12 orang yang menyukai kedua-duanya. Simpel loh soalnya, cara pengerjaannya. Sekarang soal yang terakhir, masih dalam bentuk cerita. Kita gunakan rumus yang sama, S tambah I tambah S tambah I sama dengan L. Ada 60 peserta yang mengikuti kegiatan, berarti itu sudah masuk kategori semuanya atau semua. Tambah terus kompetisi matematika diikuti 42 peserta, berarti salah satunya itu matematika aja diikuti, berarti masuk lainnya. Serta ke kompetisi matematika dan sains diikuti 16 orang. Jadi ada berapa ini? Ada 2 kompetisi yang ikuti matematika dan sains, berarti dia masuk irisan karena dia mengikuti kedua-duanya. Berarti irisan di sini 16. Terus banyak peserta yang mengikuti kompetisi sains saja. Nah, di sini kita taruh
n, karena kan yang yang menyukai cuman salah satunya kan masih belum diketahui. Ini kan cuman menyukai matematika, ini sains, jadi kita gunakan variabel lain saja, jadi n. Jadi tinggal kita tambah 60 tambah 16 itu 76, sini 42 tambah n. Terus n nya kita simpan, 42 nya kita pindahkan ke sebelah, jadi 76 dikurang 42 berarti 3 berapa itu? Ya 34. Berarti yang hanya mengikuti kompetisi sains adalah 34 orang. Jadi diketahui. Jadi ketika salah satunya di sini lainnya yang ditanyakan, tinggal kita ganti saja variabelnya. Kalau yang anggaplah diketahui yang mengikuti sains adalah 34 orang. Terus berapakah yang tidak mengikuti kompetisi? Nah, jadi kita tinggal kasih variabel baru saja sini, n. Ini kan tidak menyukai, ini menyukai salah satunya, ini menyukai salah satunya, ini tidak menyukai. Karena dalam soal tidak dijelaskan yang tidak menyukai ataupun tidak ditanyakan, jadi ini tidak usah dituliskan. Tapi yang ditanyakan malahan yang menyukai salah satunya. Tapi karena cuma satu yang ditanyakan, berarti kita pakai variabel n ke salah satunya. Jadi tinggal dijumlah seperti biasa, dipindah ruaskan, lalu dioperasikan, mendapatkan jawaban yang diinginkan. Cukup sekian untuk himpunan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ketika ada yang ingin ditanyakan secara menyeluruh atau lebih rinci, bisa melalui japri ke WA saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.